Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Cika, Pak Guru mengundang adik Cika di depan ini. Cika tahu apa yang Cika buat? Apa itu? Makan dalam kelas dan buang sampah sembarangan ya. Baik, semua manusia itu adik Cika pasti berbuat kesalahan ya. Jika rasa itu yang Cika lakukan salah atau benar? Salah ya? Iya. Kita sebagai manusia ini ada juga sering berbuat kesalahan ya, tidak luput dari kesalahan. Pak Guru juga mungkin dari kecil pernah melakukan kesalahan ya. Jadi Pak Guru maklumi apa yang Cika pahami karena manusia ini tidak yang sempurna ya. Nah, mengapa Cika melakukan kesalahan tadi? Dari rumah belum sarapan. Terus oh iya, berarti mengapa makan di dalam kelas? Karena dari rumah tidak sarapan ya. Baru tidak tanpa disadari, sampah juga dibuang. Iya. Baik adik Cika. Nah, ini permasalahan adik Cika boleh kita selesaikan ya. Dimana adik Cika kan di dalam kelas ini kita sudah buat keyakinan kelas. Adik Cika ingat apa keyakinan kelas kita? Menjaga kebersihan, terus juga disiplin dalam belajar ya. Jadi adik Cika kalau makan boleh saja makan ya, tapi nanti di jam istirahat ataupun di pagi-pagi boleh sarapan pagi ya. Ya. Pak Guru tidak mencari siapa yang salah, tapi Pak Guru hanya ingin memberikan adik Cika bimbingan bahwa yang apa adik Cika lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang akan adik Cika lakukan untuk memperbaiki yang adik Cika buat tadi? Ya. Iya, tidak mengulangi lagi terus. Oke, maka nanti jam istirahat buang sampah di tempatnya. Nah, adik Cika nanti ke depan itu dilakukan, makan nanti setelah istirahat, pagi-pagi pun nanti sarapan dari rumah ya, bawa bekal perlu. Terus ini sampah yang adik Cika buang di bawah tadi, nanti dibuang di tempat sampah ya. Ke depan insya Allah tidak dilakukan lagi ya. Oke, terima kasih adik Cika, kembali ke tempat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tujuan saya datang kemari, kebetulan Pak saya sebagai calon guru penggerak rekognisi, maka akan melaksanakan aksi nyata 1.4, yaitu budaya positif yang ada di sekolah dan kelas. Berikut ini rancangan tindakan aksi nyata yang telah saya buat. Pertama, saya koordinasi dengan kepala sekolah ya pada hari ini. Terus yang kedua, berkoordinasi dengan wali kelas menentukan kapan akan dilakukannya diseminasi. Terus yang ketiga, akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Bagaimana menurut Pak? Terima kasih diberikan waktu untuk menanggapi. Jadi saya sebagai kepala sekolah saya merespon apa yang Bapak laksanakan pada hari ini agar peningkatan mutu pendidikan yang di sekolah kita lebih
meningkat lagi dari yang kemarin-kemarin. Itu harapan saya kepada Bapak, agar apa yang Bapak laksanakan saya mendukung atau merespon sebagai kepala sekolah melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Insya Allah diseminasi saya akan lakukan besok Pak mengenai fokusnya konsep inti dari budaya positif. Terima kasih Pak. Baik Ibu Since, saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah SDN 28 Pademangan. Beliau sudah menyetujui rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan besok. Jadi kepala sekolah bilang konsultasi dengan guru-guru bahwa saya akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif besok. Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya pasti berkonsultasi dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah sudah menyetujui. Nah, jadi ya, silakan melanjutkan kegiatan yang Pak lakukan. Oke, terima kasih Ibu. Insya Allah saya akan melakukan diseminasi dengan rekan-rekan guru di sekolah SDN 28 program. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Nah, hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Nah, ini materi saya dapat pada program pendidikan guru penggerak dan merupakan tagihan tugas 1.4 yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya mau menanyakan bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, karena sudah makan tadi. Ya, sudah makan ya, sudah ya? Ya. Oh, sudah makan telur katanya. Iya. Asli. Ya, salam bahagia Bapak Ibu. Saya rasa di sini Bapak Ibu saya tidak mau menggurui ya, tapi di sini kita sering berbagi pengalaman, berbagi ilmu, apa yang saya dapat, saya bisa berikan kepada Bapak Ibu. Terus juga apa yang Bapak Ibu miliki ya, mungkin ada yang kurang dari materi saya bisa Bapak Ibu sering dengan saya. Jadi seperti itu. Nah Bapak Ibu, waktu untuk diseminasi ini 1 jam ke depan ya Bapak Ibu, di mana selain saya memaparkan materi, saya juga akan membagikan lembar kerja kepada Bapak Ibu ya. Nah, pada modul 1.4 ini budaya positif. Nah, ada tim pengembangnya juga, yaitu Ibu Andri Nur Cahyadi, SPDMS, dan Ibu Dia Santiaki Rajasa, MSC, dan Dr. Murti Ayu Wijayanti, FPD. Nah, agenda ini akan kita laksanakan bersama ya Bapak Ibu. Pertama pembukaan, tadi saya sudah buka ya. Terus berdoa. Nah, berdoa saya minta kesediaan dari salah satu Bapak Ibu untuk bisa memimpin doa, di mana kita harus membiasakan bahwa dalam memulai kegiatan itu ya harus diawali dengan doa seperti itu. Ada yang bisa bersedia? Iya, belajar atau doa apa? Oke, Pak Ibu Riko lah, Ibu Riko selaku guru agama. Silakan Ibu. Oke, sebelum kita masuk pada agenda berdoa dan mengajak kepada Bapak dan Ibu, kita berdoa di dalam hati saja, diawali dengan surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Oke, terima kasih Ibu Eko. Baik, agenda selanjutnya itu SBK ya, di mana Bapak Ibu setiap awal pembelajaran ya dalam kurikulum merdeka ini setidaknya kita bisa mencairkan suasana. Nah, caranya mungkin dengan karaoke-nya SBK yang seperti itu. Saya coba Bapak Ibu. Ini speaking tebak warna saja ya Bapak Ibu, dimana melatih konsentrasinya Bapak Ibu ya. Katanya kan sudah makan ya, jadi mungkin ada agak ini sedikit ini Bapak Ibu. Ya, ini seperti menebak warna saja Bapak Ibu. Kita lihat. Siap ya? Ya. Kalau speakingnya gerak-gerak kayaknya tidak ini ya, karena kita harus selesai makan tadi. Tebak warna nih. Tebak warna ya. Ini warna apa? Orange. Tulisan merah. Aturannya sederhana Bapak Ibu, sebut warnanya, jangan tulisan. Contoh, Hitam. oke ya, tulisan kuning tapi warna hitam. Ini kalau jika ada yang salah, Bagoyang. goyang ya. Oke, oke nanti kita lihat aja yang salah. Iya. Menyanyi. Nyanyi ya. Oke, kita mulai ya. Lanjut sana. Kita ke level muda dulu. Merah. Merah ya. Betul semua. Kuning. Hijau. Hijau. Ungu. Biru. Itu oke. Pusing ya? Hitam. Pusing tetap kayaknya. Ungu. Biru. Biru. Oke, kita ke level sedang ya. Ada yang cukup biru. Kita ke level sedang. Sebentar warna Nah. satu. Merah. Biru. Biru. Hitam. Ungu. Pink. Orange. Kuning. Merah. Oke, kita level sulit lagi. Nah, ini yang lebih konsentrasi penuh. Merah. Kuning. Hijau. Ungu. 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 Hijau. Hitam. Biru. Kita usahain dulu. Terakhir tinggal A. Oke. Oke, sudah ya. Baik, selanjutnya ya agenda berikut kompetensi urusan, capaian umum dan capaian khusus pada modul berikut. Terus pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, kompetensi lulusan modul 1.4 ini yang terdapat pada materi grup penggerak juga. Jadi kita bisa berbagi di sini Bapak Ibu. Bagaimana guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Terus, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, saya beri informasi juga ya Bapak Ibu, ini merupakan juga kegiatan kompetitif ya, dan akan dikeluarkan sertifikatnya seperti itu.
Nah, ini capaian umum daripada modul ini, di mana Bapak Ibu dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi, refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Terus memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan interaksi dengan murid. Nah, ini yang capaian umum pada modul yang akan kita capai. Ini capaian khusus mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal, eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Terus menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman yang berpihak pada anak, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, kedepannya Bapak Ibu, kita akan melakukan kegiatan seperti ini. Ya, apa yang saya dapat di program guru penggerak akan saya terapkan kepada Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pemantik ya, sebelum kita masuk, saya ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Ya. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu setuju? Setuju. Kau tuh? Setuju. Ibu Halian? Setuju. Setuju. Ibu Risna? Setuju. Ibu Riko? Setuju. Pak Rizky? Setuju. Berarti setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, setuju. Itu yang pertama, ingat ya. Terus kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya? Setuju. Oke, setuju ya. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju ya. Berarti memberi penghargaan kayak hadiah, ya, bola-bola, kayak seperti itu. Oke, berarti setuju semua ya? Ya. Oke, nanti kita akan lanjut. Apakah Bapak Ibu akan berpindah jawaban atau tidak? Insya Allah terbuka pikirannya, paradigmanya juga akan terbuka. Nah, topik yang akan kita pelajari pada hari ini, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari ya. Tapi secara intinya saja saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Nah, pembelajaran pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma ya. Sini ada kegiatan ya Bapak Ibu, mengepalkan tangan. Ada A dan B berarti berpasangan. Ya. Berpasangan berarti mungkin Ibu Since dengan siapa? Yang jelas dia berpasangan A dan B. Sobeklah kertas, Bapak Ibu ada kertas, tulislah. Kertas di dewan guru kayaknya. Baik ya, kertas. Ya, ambil gambar dulu banyak baik. Ya, kegiatan kepalan tangan ada A dan B. Anda atau dengan teman Anda, sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Jadi bisa tulis entah itu emas ataupun suami ataupun apa, ditulis kemudian digenggam di tangan ya. Terus letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda tersebut, sesuatu tersebut dengan segala gaya, buatlah sebuah kepalan. Jadi dibuat
sebuah kepala. Tas ya. Sobek saja. Silakan. Waalaikumsalam. Mari Bu Hai. Jauh saya di tengah. Mari Bu Hai. Nah, secari kertas saja, ya. Ya, ditulis saja. Ada yang berharga, ya. Benda apa yang paling berharga menurut Bapak Ibu? Misalnya emas, tulis. Baru di selain tulis digenggam. Silakan. Ini kan dipegang saya di depan. Oh, yang bagian ini. Oh iya. Bar. Lempar. Digenggam, ya. Ikuti aturannya dulu. Terserah kiri atau kanan. Itu pasangan. Oh tidak. Nanti akan ada perintah berikutnya. Nah teman ada si B, berarti bergiliran, ya. Mungkin yang di. Kenapa? Ibu kan boleh saya di tengah sini. Ya. Bukan ya, ini kegiatan merupakan bagian dari program guru penggerak. Terus juga ini kami masukkan dalam kombel dan akan dibagi sertifikat. Ini juga kegiatan direkam. Jadi, sudah? Ya. Baik. Jadi yang berpasangan ya, mana yang A, mana yang B bisa ditentukan. A, B. B, A, B, A, B, A, B. Oke, baru kemudian berbalik lagi A, B, A, B. Ya. Oke, teman Anda yang B, Saya B. akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, terserah, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar tangan itu terbuka. Mana itu? Ya, ya, ya. Oke ya, kita mulai ya. Oke, waktu Kalau dia bilang kasih, kalian yang kasih berarti sudah ya. Waktu selama 1 menit untuk mendapatkan itu benda berharga ya. Oke, tugas si B. Oke, mulai dari sekarang. dia jam kasih ya. Sudah oke. Oke. Ibu Rima dengan teknik apa? Dengan teknik hanya merayu saja. Merayu saja berarti apa? Weh. Ibu ya? Jam kasih. Oke, Ibu Rima. Merayu. Berapa? Oke, sekarang berbalik. Oke. Nanti di mesin itu baru pas saya. Oke, Kalau saya bukan dapat Oke. Oke, mulai 1, 2, 3, mulai. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, oke, baik. Ternyata ada yang bertahan, ya, ada yang mempertahankan. Terus ada juga yang apa ya,
meleleh hatinya ya karena dirayu tadi. Nah, ada bisa menjelaskan kegiatan tadi ya Bapak Ibu? 1 menit untuk bisa menjelaskan apa yang Bapak Ibu dapatkan tadi. Ada yang bisa dirayu, ada yang tidak bisa. Ya mungkin Nah, itulah. silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa yang telah kami laksanakan tadi ini barangkali hal yang selalu ditunggu oleh guru di saat mengajar. Ada antara ketertarikan antara guru dengan siswa dan juga yang mungkin siswa tidak menarik dengan apa yang kita berikan pada saat mengajar itu. Oke, terima Dan kasih. ada pula mungkin sesuatu yang bisa menarik mereka, mungkin itu akan melalui proses. Barangkali seperti itu. Iya, terima kasih teruskan. Iya. Nah, ini perubahan penilaian dari kontrol dan pilihan ya. Di sini dengan kegiatan tadi ya, Bapak Ibu seharusnya bisa mengontrol murid ya. Begitu ya. Jadi dengan berbagai caranya Bapak Ibu bisa merayu ya. Dari guru. Nah, di sini ilusi guru dapat mengontrol murid. Ya. Ya. Nggak bisa memaksa. Tidak boleh berpaksa. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, seperti itu. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, jadi memberikan dia penguatan yang jelas hatinya akan luluh ya Bapak Ibu. Seperti di kegiatan tadi ini. Ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seperti kita sebagai orang dewasa ada hak untuk memaksa ya. Jadi seperti itu. Baik, nah siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol ya? Ini ya Bapak Ibu ada di posisi mana? Bisa kita lihat. Apakah di posisi stimulus respon atau teori kontrol? Nah, di sini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, atau Bapak Ibu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan kontrol mana yang dimiliki oleh Bapak Ibu, ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, jadi yang memaksa tapi berarti rujukannya gagal ya. Saya bisa mengontrol orang lain yang seperti ketika dia memberikan barang berharganya berarti dia dapat mengontrol orang itu ya. Berarti barang berharga ya. Dia begitu ya Bapak Ibu. Ini. Paksa. Memaksa ya. Kalau tidak mau dipaksa, orang yang memaksa itu marah. Oke baik Bapak Ibu kita lanjut ini bahkan ya disiplin positif, teori kontrol dan teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Nah di sini makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia yaitu sesuatu yang seseorang kita ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah seperti ini semua perilaku memiliki tujuan, teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan, universal, keyakinan kelas. Nanti kita akan buat keyakinan kelas ya pada hari ini Bapak Ibu. Terus mulai berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah 5 posisi kontrol. Penghukum membuat rasa bersalah. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari juga bagaimana sebagai guru penghukum, guru membuat rasa bersalah kepada murid, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah ini segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah ini praktek segitiga restitusi ketika ada siswa yang bermasalah. Ini saya sudah praktekkan kepada siswa
dan alhamdulillah siswa tersebut sudah mengalami perubahan. Pertama saya kurang yakin, ya. Seperti kita bilang kita harus menghukum. Nah, tapi setelah saya praktekkan ini segitiga restitusi tanpa menghukum, tanpa bernada keras, ya, tanpa memukul, alhamdulillah saudara perubahan pada siswa itu, walaupun tidak secara langsung tapi secara bertahap. Terus realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini harus dimiliki oleh kita juga Bapak Ibu sebagai manusia. Saya rasa sudah ada juga pada diri kita masing-masing Bapak Ibu ya, cuma kita belum tahu ya, masih sama-sama ya. Nanti di grup penggerak ini ya, ternyata ini sudah masuk di budaya positif seperti itu. Nah, lanjut, apakah makna disiplin? Nah, disiplin. Sebelum saya jelaskan, ada yang bisa menjelaskan makna disiplin itu apa? Ibu Halian, disiplin menurut Ibu Halian apa? Mungkin menurut Bapak Ibu disiplin adalah hukuman ya, mereka patuh. Nah, seperti itu. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato.
mengikuti Zoom ya Bapak Ibu, ternyata kita melabeli anak ya, anak pintar. Kamu itu pintar nak, kamu itu ganteng, kamu itu cantik, kamu itu bodoh, malas. Sebenarnya Bapak Ibu tidak dibenarkan ya Bapak Ibu ya, melabeli anak tersebut. Karena suatu saat jelas kalau kita sebut dia pintar-pintar, mungkin untuk menyemangati dia, ya, ketika sesuatu itu akan dibuat di luar dan orang itu akan melihat sesuatu yang kurang pas, terus orang akan mengatakan, ini salah, kamu bodoh, ibu bilang saya pintar. Takutnya kan seperti itu, ibu bilang saya pintar. Yang semestinya kita menghargai prosesnya. Tolong dibaca ini nak. Oke Pak, alif, ba, ta, sa. Oke sudah bagus, kamu sudah, kita menghargai prosesnya. Kamu sudah bisa membaca huruf hijaiyah sampai di lam atau di mim. Atau kamu sudah bisa menghitung 1 sampai 100, kamu sudah bisa menghitung 1 sampai 50. Sangat bagus. Jadi jangan sebut mereka pintar ya. Begitu. Pasti ada konsekuensinya oleh Bapak Ibu. Nah, contoh pengakuan ya, ini ada pembuka nilai kebajikan. Kemarin saya perhatikan, terus ini nilai kebajikan, rasa empati, besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, bagi Bapak Ibu. Terus saya menghargai nilai kebajikan, kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah ini nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak-anak ya Bapak Ibu, yaitu rasa empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Nah, tindakan guru ya, hukuman dan konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu mungkin sudah bisa membedakan ya, mana hukuman, mana konsekuensi ya. Kalau hukuman itu memang sudah harus akan ibu lakukan, menghukum ya. Kalau konsekuensi itu kayak memberi pilihan ya, seperti itu mungkin Bapak Ibu. Saya ada lembar kerja, nanti bisa Bapak Ibu tulis di sini hukuman atau konsekuensi ya, terserah Bapak Ibu bisa tulisnya. Saya bagi ini tindakan Bapak Ibu terhadap murid nanti. Bagi Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat. Tulis sampai 100 kali, ada yang begitu ya. Karena saya juga pernah melakukan itu. Tulis sampai 100 kali, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Hanya tidak kasih kurang gaji kalau pasangan. Oh tidak, ini tidak berpengaruh di gaji, tidak berpengaruh di angka kredit ya. Sudah Pak Guru. Sudah. Baik. Baik Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama ya. Ya boleh buku PI. Sudah baca poin ya. Sudah bacain.
Oke, kita lihat ya sejauh mana pemahaman Bapak Ibu guru ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Oke. Alah, di dia ganti-ganti. Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke, satu. Kita akan coba sama-sama ya. Mana? Oh, kita baca dulu ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Oke. Murid diminta push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah Hukuman. karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena terlambat. Oke, kita lihat. Survei membuktikan. Hadiahnya apa? Salah. Oke, dihitung berapa pemahamannya Bapak Ibu. 1. Benar. 1, 2, 3. Konsekuensi. 3 salah. Ya. Salah 1, 2. Berapa yang salah sedikit? 2. Yang 2. Yang Sinca? 2. Autum? 3. 3. Bukan nih? 3. Lurusnya? 3. Ikut. Oh, 4 ini. 3. Benar, Pak PI. Oke, berarti alhamdulillah pemahaman Ibu halian sudah mulai ya. Mulai pintar jasa. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, ini hukuman ini sudah pasti ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensinya adalah mengganti ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, terkadang kita mengatakan bahasa yang kotor ya, gue bukti, kita pukul lagi. Ya. Jadi kekerasan sudah 2, kekerasan verbal, fisik lagi kita tambah. Jadi waktu lama, akhirnya mereka trauma. Ya, Bapak Ibu. Anak membenci kedisiplinan, jadi ada kebencian kepada anak terhadap kita, paksaan. Ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mereka kan terbebani. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau dia tahu gurunya killer, selalu menghukum, mereka akan berbohong, ya, menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya. Kadang-kadang kita marah, terus kita permalukan itu anak-anak. Nah, terkadang anak-anak kata, Pak PI, begitu kan? Terus tidak dihargai, ya seperti itu. Nah, konsekuensi ya, sesuatu harus terjadi ya Bapak Ibu, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau ini panjang, itu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini antara hukuman dan konsekuensi. Ini hampir-hampir mirip saja Bapak Ibu. Nah, dari hukuman dan apa tadi? Hukuman dan apa tadi ya Bapak Ibu? Konsekuensi. Nah, kita ke restitusi. Nah, kita harusnya ke restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka sendiri akan mencari solusi, bukan guru yang memberikan solusi. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, mereka itu punya cita-cita atau keinginan orang seperti apa.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi setiap anak itu ada keinginan atau ada model yang mereka ingin ikuti ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini setelah hukuman dan bersih-bersih ada restitusi yang harus kita lakukan. Nah ini kalau hukuman merupakan identitas yang gagal ya Bapak Ibu. Kalau identitas yang sukses, ya ini ada konsekuensi tapi masih bersifat kuning atau netral ya Bapak Ibu. Kalau hukuman ini negatif, ini netral, dan restitusi ini merupakan yang positif ya Bapak Ibu, di mana merupakan pilihan menguatkan murid untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah dan dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dalam restitusi ini bukan kita yang memberi solusi, tapi murid itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kita memberi tawaran, bukan harus memaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi setiap anak itu memiliki karakter. Restitusi fokus pada solusi, ya. Jadi ini sudah digarisbawahi. Jadi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini 9 ciri restitusi yang harus dimiliki oleh guru. Nah, kita keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ya, saya rasa dari restitusi tadi kita pindah ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Yang bisa menjawab ya hampir beda ya. Dulunya kita itu ada peraturan kelas, tapi ini sudah ada keyakinan kelas ya. Mengapa kita memilih peraturan harus mengenakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan 2? Terus pertanyaan berikut, mengapa kita memilih peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ada bisa menjawab Bapak Ibu? Yang pertama dulu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Agar apa? Agar kepala terlindungi. Agar kepala terlindungi, ya betul ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Agar kepala terlindungi, ya betul ya Bapak Ibu. Nah, dari peraturan itu kita memiliki keyakinan. Kita memiliki keyakinan kalau kita pakai helm, kepala kita terlindungi jika terjadi kecelakaan, ya. Jadi seperti itu. Tapi di samping mengikuti aturan, kita juga menjaga diri kita jangan sampai terjadi kecelakaan. Ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan ya, atau kita perkuat kepada murid-murid kita. Anak-anak harus memiliki keyakinan ya. Terkadang mereka baca aturan tapi tidak memiliki keyakinan. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M dan menjaga jarak? Pasti memiliki keyakinan apa? Keyakinan apa yang kita miliki? Agar terhindar dari penyakit ya. Nah, ini keyakinan. Kalau ini aturan, tapi kita memiliki keyakinan kita. Terus ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mengikuti pelatihan agar tidak ketinggalan materi. tidak ketinggalan materi ya, atau mata pelajaran ya. Ya seperti itu. Nah, ini peraturannya. Ini peraturan yang tertulis. Tapi kita memiliki keyakinan ya Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan.
seperti Bapak Ibu telah ungkapkan tadi, lebih menggerakkan seseorang dibanding merangkai peraturan-peraturan. Betul atau tidak? Mana yang lebih menggerakkan seseorang? Keyakinannya atau peraturan? Keyakinannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, ya. Kembali ke nilai keyakinan, lebih menggerakkan mana? Seseorang dibanding mengikuti serangkaian aturan atau mengikuti keyakinannya? Mengikuti keyakinan, ya. Ya. Rata-rata orang itu mengikuti keyakinan daripada mengikuti aturan. Jadi terkadang di aturan sekolah kelas, ya, di aturan kelas dilarang buang sampah, dilarang makan dan minum, ya. Kita sudah menuliskan kata-kata negatif, dilarang merokok misalnya. Tapi kalau kita ada keyakinan dalam diri kita buat, ya. Kalau dilarang buang sampah dalam kelas, apa keyakinannya di situ Bapak Ibu? Dilarang buang sampah dalam kelas. Itu mungkin kesepakatan tadi. Keyakinannya adalah agar Kesepakatan itu keyakinan. ya, agar apa? Agar kelas bersih, Kelas bersih, atur, nyaman, buang sampah pada sampahnya pada tempatnya. Jadi begitu mereka kan terhipnotis. Oh, berarti kalau kelas bersih buang sampah pada tempatnya dibanding dilarang buang sampah, dilarang mengotori, dilarang dibanding begitu ya Bapak Ibu. Nah ini peraturan kelas, terus akan setelah kita ada peraturan kelas, ya dulunya ini ya, kemudian ada keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini akan tercipta lingkungan yang positif. Dari lingkungan ini akan ada budaya positif, ya. Jadi di kelas itu sudah ada budaya yang tersendiri Bapak Ibu. Nah, ini kesepakatan kelas. Yang mana merupakan keyakinan kelas dari Ibu Since? Ini dulu. Ini kesepakatan kelas. Yang ditanyakan yang mana dari kata-kata ini, yang mana merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu menurut Ibu Since. Iya. Oke, Pak Utun? Ya, dari kesepakatan kelas ini. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Oke, Ibu Halian? Aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam Pembelajaran. pembelajaran. Oke, Ibu Risna? Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Ibu Gandhi? berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ibu Riko? Berdoa sebelum dan sesudah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Oke. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ini merupakan kesepakatan kelas ya. Kalau kesepakatan kelas, kalau keyakinan itu berjangka panjang, Bapak Ibu. Panjang. Kalau kesepakatan kelas itu disepakati pada saat itu. Ya. Contoh, sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa dulu ya. Dan setelah mengikuti proses pembelajaran, di harinya nanti kita berdoa kembali. Nah, ini kesepakatan. Ya. Berarti ini kesepakatan. Ya. Berarti bukan keyakinan. Oke. Aktif dalam pembelajaran. Nah, dalam belajar nanti diusahakan anak-anak aktif. Ini keyakinan atau kesepakatan? Kesepakatan. Ya, di saat belajar nanti, ya kesepakatan. Oke, tertib. Ya. Biasa itu pakai tertib atau tidak? Tertib. Nah, ini keyakinan atau kesepakatan? Keyakinan. Keyakinan, ya. Ini. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Keyakinan. Ya. Keyakinan, ya. Karena tiap hari dia datang tepat waktu dan mengucapkan
kita yakini bahwa itu berjangka panjang. Terus menjaga kebersihan sekolah. Keyakinan. Oke, jadi Bapak Ibu sudah tahu ya yang mana keyakinan, yang mana kesepakatan. Nah, yang kedua ini, Kesepakatan. yang mana keyakinan menurut Bapak Ibu? Yang B. Yang apa ini? Yang kesepakatan. Yang Yang termasuk kesepakatan. ya, yang keyakinan. Kesepakatan. Yang C, Termasuk keyakinan. ya yang keyakinan. B. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami yakin. Iya, keyakinan. Kami yakin. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, ya. Iya. Kami yakin, meyakini ya, kami guru dan murid saling menyayangi. Makalah terjadi kesepakatan belajar dan peduli kepada teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini kegiatan pendalaman ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ya, kalau hormat ada model Y dan model T ya. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini tabel ya untuk keyakinan kelas, huruf Y dan huruf T ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau dalam huruf Y, dalam terhormat ini ada terlihat, terdengar dan perilaku. Terus kalau huruf T dalam hormat ini tampak seperti datang tepat waktu dan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi seperti itu keyakinannya Bapak Ibu. Nah, ini lagi seperti biasa tabelnya Bapak Ibu ya. Saya bagikan. Ya, peraturan, terus keyakinan. Bahkan dibagi. Ya. Checklist. Keyakinan kelas. Yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Checklist ini akan tulis Keyakinan kelas ya, mungkin seperti kayak bertanggung jawab rasanya ya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa? Oh, tulis. Ya. Keyakinan kelas apa yang kita perkuat di situ? Kayak apa? Bertanggung jawab, jujur, disiplin. Nah, seperti itu. Selalu mengembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah apa? Oke. Atau menghormati, memberikan keselamatan. Kata-kata keyakinan seperti bertanggung jawab, jujur, disiplin, saling menghormati, memberikan apa? Penghargaan, terserah. Ini keyakinan kita ya Bapak Ibu. Pak Guru dia mau kuping.
peraturan ya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, kata dilarang ini mungkin Bapak Ibu yakinnya apa ini? Yakinannya apa? Dilarang menggunakan narkoba. Yakinan yang Bapak Ibu miliki? Sebutkan hal yang dipilih Pak, Bang. Ulangi. Ulangi Pak. Yang dilarang menggunakan narkoba, mungkin untuk apa? Untuk kesehatan ya. Ya, mungkin di sini keyakinannya adalah menjaga kesehatan. Seperti itu. Misalkan contoh. Percaya diri. Yakin percaya diri. Kan jadi yang baru sama. Saya lihat dari sana, tidak tahu. Nggak boleh mau hapus-hapus, Pak. Bukain dia. Bukain dia. Jangan, Pak. Bukain dia. Disiplin. Boleh, Pak. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, kita lihat ya, supaya membuktikan. Sama-sama. Salah semua. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, keyakinan apa? Keyakinan kelasnya apa? Ketangguh? Bahwa ya ini dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah Menghargai. menghormati atau menghargai ya. Oke. Kita lihat tadi ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, survei membuktikan. Tanggung jawab, menghormati orang lain. Menjaga keselamatan benar, menjaga kesehatan oke lah. Menjaga kesehatan oke lah. Menjaga keselamatan sama dengan saya oke lah. Berarti satu benar dan muhajiram. Satu salah. Satu salah. Salah. Satu salah men. Selamat tangan. Dua salah. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ya ke materi berikut, saya minta Bapak Ibu ya dalam waktu 2 menit, membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Terus gimana di Ke belakang? belakang, ya. Keyakinan kelas yang masih kelas Satu, ya kelas masing-masing. Nanti akan Bapak Ibu buat poster di kelasnya Bapak Ibu besar. Keyakinan kelas 1. 1 apa? Bapak Ibu bisa tulis. Kedua, nah ini bukan peraturan tapi keyakinan kelas yang akan kita sepakati di kelas itu Bapak Ibu. Begitu juga dengan mapel agama ataupun penjaskes ya. Jadi selama mengikuti pelajaran agama, keyakinan apa yang akan kita jalani. Silakan buat besar apa ya, minimal ya mungkin 5 kata keyakinan atau 6 atau 7 boleh. Tulis nama Bapak Ibu, keyakinan kelas 1 atau keyakinan kelas 2, keyakinan kelas 3, kelas 4, 5 dan 6.
Jadi nanti keyakinan ini Bapak Ibu akan buat poster besar. Bapak Ibu akan tempelkan di kelas masing-masing. Nah, saya akan cek ya Bapak Ibu, saya akan cek. Saya akan beritahukan juga hasilnya apa yang kita laksanakan pada hari kepada kepala sekolah. Jadi beliau mungkin akan melihat hasil karya dari Bapak Ibu. Jadi untuk guru agama keyakinan kelasnya nanti akan ditempel di tiap-tiap kelas. Iya. Begitu juga di guru penjas ya. Sudah Ibu Arian? Boleh bisa dibacakan Ibu Arian? Keyakinan kelas 1. Keyakinan kelas 1. 1. Memakai seragam sekolah. 2. Membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Yang ketiga. 4. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 5. Meminta izin apabila keluar kelas. Oke. Ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Atau sudah pas? Pas, tepuk tangan dulu Ibu Arian. Oke, lanjut. Kelas berikut kelas 3. Betul. Menjaga kebersihan kelas, memakai pakaian rapi, tidak berbuang sampah sembarangan. Oke, dia menggunakan kata-kata positif ya. Oh, Bukan tidak atau dilarang ya. berarti itu tidak pakai. Ya, Membuang lanjut. sampah pada tempatnya. Berarti tidak mengatakan kata tidak. Ya. Saya boleh kata tidak. Berarti saya punya masih sama. Lanjut berikut apa? Baca. Tidak makan dan minum di dalam kelas. Terus? Tidak berkelahi dengan teman di dalam kelas. Ya, nanti dirubah kata-kata negatifnya menjadi kata yang positif. Ibu Since kelas 4. Jangan. Dia tidak boleh jangan. Dilarang saja. Datang tepat waktu. Baru yang kedua, aktif dalam pembelajaran. 3. Menjaga kebersihan. 4. Menghormati guru. 5. Berdoa sebelum belajar. Oke. Nanti bisa dikembangkan lagi Bapak Ibu ya. Ya. Lanjut Ibu Riko. Kalau agama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Pakai kata Yang tidak. berikut keyakinan untuk bisa membaca huruf hijaiyah Oke. dari alif sampai terakhir. Untuk bisa membaca iqra Ya. 1 sampai 6. Boleh. Oke. Cuma itu ya. Oke. Lanjut Ibu Gandhi, guru kelas 6. Pertama, datang tepat waktu. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. 4. Membuang sampah di tempatnya. Yang kelima, makan minum saat istirahat. Keluar masuk kelas izin guru. 7. Duduk di kelas dengan tertib. 8. Sesama siswa saling menyayangi. 9. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Ibu Risna. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan bersih. Yang Oke. kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, menghormati orang lain. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima, mengembalikan buku tema pada tempatnya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi intinya Bapak Ibu ya, tidak ada kata, kita tidak menggunakan kata-kata negatif ya. Iya. Tidak, jangan, dilarang. Tapi kita menggunakan keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang positif, sehingga membangkitkan mereka Bapak Ibu untuk melakukan suatu hal itu ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa dirubah kembali keyakinan apa yang akan Bapak Ibu jalankan di kelas ya. Keyakinan itu berbeda dengan kesepakatan ya. Jadi keyakinan itu seperti kalau dulunya itu peraturan, sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas. Terus kalau kesepakatan bisa langsung kita buat pada saat proses pembelajaran ya, seperti saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah tahu yang mana keyakinan, yang mana kesepakatan kelas. Oke, nanti dilanjutkan di rumah Bapak Ibu, dibuat poster besar-besar. Di lini nasanya saya itu ada pengecekan poster keyakinan kelas. Jadi mungkin saya akan video kembali juga itu. Baik, para materi berikut kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya Bapak Ibu.
bertahan hidup. Memang kita sebagai manusia atau makhluk hidup harus bertahan hidup. Terus memiliki kebebasan. Ya, setiap manusia itu harus memiliki kebebasan, tidak terikat, tidak ada yang mengekang. Terus penguasaan, ya kita juga harus menguasai kondisi atau situasi. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sebagai manusia juga kita harus memiliki kasih sayang dan menyayangi seseorang juga. Dan terakhir adalah kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu tahu kita harus memiliki kesenangan. Ya. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Pembelajaran berikut 5 posisi kontrol ya yang ada pada kita ya Bapak Ibu. Nah ini 5 posisi kontrol. Kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini 5 posisi kita sebagai guru Bapak Ibu. Ini bisa dibagikan itu sebentar. Itu bisa dilihat. Ya, kita sudah sampai di mana? Posisi kontrol kita sudah di mana ini? Nah, sebagai penghukum ya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk. Ya, ini sering terkadang secara tidak sadar kita sudah emosian, kita menunjuk. Kau ini sudah terlambat, tidak rapi, tidak mandi. Nah. Ya, nyindir lagi. Nah. Penghukum ya, guru berkata, ya. Kalau kamu tidak lakukan, kalau kamu tidak mandi, awas kau. Nah, ini kan sering kita lakukan. Hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang, ya. Kita akan memberontak, menyalahkan orang. Terus murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini akan terjadi. Kasih biar. Paling mau tiba marah kali begitu. Ya, mereka begitu. Terus dan murid kampanye akan mengulangi murid. Nah, jadi Bapak Ibu merefleksi kembali di pertanyaan awal. Apa yang Bapak Ibu ingat? Membentak apa? Membentak atau menghukum bisa merubah murid. Ya, itu direfleksi awalnya Bapak Ibu. Nah, tapi di sini murid akan mengulangi kesalahan kalau kita menjadi sebagai penghukum. Ya. Jadi, membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Ya kok tiada apa kamar pagi ini? Bilang kamari. Begitu ya. Terus juga kamu sudah tahu. Ibu lalaskan ibu ini uti. Stres. Banyak masalah di luar. Ibu stres. Kau bilang kamari waktu tulis ini kamu tulis kabar kau ulang-ulang kali terus ini. Stres, ya. Jadi ini guru ini membuat rasa bersalah, jadi anak pun akan merasa bersalah. Iya, tiba-tiba hati, seolah-olah seperti ini, begitu kan? Jadi akan ada rasa bersalah murid. Terus hasilnya adalah menyembunyikan nyata atau berbohong, ini murid. Terus kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, murid akan berkata, maaf ibu. Nah. Terus murid akan merendah diri, merasa merendah diri. Ini membuat rasa bersalah. Terkadang secara tidak sadar kita lagi itu juga Bapak Ibu. Ya, bilang kemari, suruh latihan, bilang latihan, dia tidak dapat juara. Apalagi di pramuka nanti. So bilang kemari, suruh latihan. Mari tidak latihan, terus sekali itu panggung ini tidak makan, tidak tidur. Jadi akan ada ini, teman. Nah ini identitas gagal ini Bapak Ibu. Terus identitas kontrol yang berhasil ya. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah semangat lakukan demi Pak Guru yang belum mandi. Mereka kasih Pak Guru belum mandi, aku bakal latihan 4 orang. Nah, jadi masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah bantu. Ya,
Jadi akan ada ini sebagai teman. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah begitu jadi temannya. Ketergantungan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, kalau sebagai teman ini terkadang murid akan tergantung. Nanti ada Pak Guru tambah ikut, ada Pak Guru itu, kan begitu ya? Nanti ada Pak Guru iki, dia guru penjas jaga Pak Guru itu. Kalau Pak Guru hari memang dari biasa begitu. Iya. Jadi begitu ya. Jadi itu kalau murid menganggap sebagai teman, ya. Terus memantau, ya menghitung dan mengukur, ya. Apa peraturannya? Kita memantau murid terus menyelesaikan diri dan diawasi. Kita sering mengawasi. Kita lihat-lihat apa kesalahan anak tersebut, terus terkadang kita akan menghukumnya. Murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Terus di sini murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah ya untuk dirinya. Nah, ini yang paling tertinggi ya Bapak Ibu dalam posisi kontrol ini sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, tidak menghakimi dia. Ya, kita mendekati secara individu ya atau secara personal, kita tanya kenapa ini tidak memakai baju yang rapi dengan intonasi nada yang lemah lembut. Jelas murid akan terbuka pikirannya Bapak Ibu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa tahu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya. Terus menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, ini dalam posisi guru sebagai manajer ya Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita baru di identitas gagal sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ya, setidaknya kita sudah menuju di kemana ya. Ibu Since merasanya sudah mana ini? Posisi kontrol mana yang Ibu Since miliki? Ya? Ibu Alia? Yang harus sehari buat rasa bersalah baru teman. Teman baru 3 ini yang dimiliki? Ya. Oke, insya Allah ke depan 2 ini dimiliki lagi. Kau tuh? Saya sampai Sampai di sini, pemantau. Oke, berarti satu lagi ke posisi manajer. Ya. Ibu Riko? Memantau. Yang mana yang posisi kontrol yang Ibu Riko miliki? Apa ya? Masih pelajari Pak. Yang kesehariannya Ibu lakukan. Iya. Ini kan secara tidak sadar ya. Iya. Ternyata ini disebut 5 posisi kontrol ya. Yang kita tahu, kita hanya marah-marah, tapi kita tidak tahu kalau itu disebut 5 posisi kontrol. Oh, kita sebagai penghukum. Manajer. Ya. Manajer. manajer. Ibu Riko sebagai manajer. Ya. Oh, kita sangat luar biasa. Ya, berarti Ibu Riko tidak lagi menghukum, tidak juga membuat rasa bersalah pada murid, teman, pemantau, tapi sudah di posisi manajer. Ibu Ganji? Ya, mungkin kalau seperti saya mungkin juga bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah teman, pemantau, dan mungkin sedikitnya sudah mulai ada untuk manajer itu, karena sudah sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan, juga sudah memberikan keyakinan kepada mereka yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin itu sudah mendekati. Oke. Kalau Kalau kata Ibu Riko tadi, saya di manajer. Kenapa di manajer? Karena saya guru agama. iya. Itu yang diyakini oleh Ibu Riko. Ya. Ibu Risma? Kalau saya masih menduduki di 3 posisi
posisi yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Ya, jujur ya. Kalau saya sendiri, saya juga kelas 5, saya juga ada di penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau tidak kayak yang saya, langsung kayak manajer juga, ya. Jadi saya itu 3. Ibu Since, tadi kan berpikir ya. Sudah, oke Bu Since. Sesuai keadaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya posisi di membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau. Oke, berarti Bu Since tidak menghukum ya? Ya. Berarti tiga posisi kontrol yang dimiliki oleh Ibu Since ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, kita bisa memetakan posisi kontrol mana yang telah kita miliki ya. Jadi tidak semuanya kita katakan clear, tapi ada bagian-bagiannya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Lanjut. Nah, ini pertanyaan. Saya kecewa sekali ya dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Ya, ini ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Ayolah kamu lakukan demi ibu bapak. Ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini pemantau ya. Apakah kamu mendapat nilai 100? Ya. Ayo buat seperti ini. Nah, ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer posisinya Bapak Ibu. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Nah, bergerak antara ini Bapak Ibu peraturan pemantauan kebutuhan sadia, terus nilai manajer dan perbaikannya ya. Nah, ini Bapak Ibu bagiannya. Lanjut. Terakhir ya, pembacaan ke-6, segitiga restitusi ya. Nah, ini Bapak Ibu, setelah posisi kontrol tadi, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ya. Di mana menstabilkan identitas dulu ya. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini ya. Kita bisa ingatkan kepada anak-anak bahwa kita juga seperti dulunya jadi anak-anak pernah membuat kesalahan. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Terus memvalidasi kebutuhan. Ya. Adakah cara lebih efektif? Kamu tentu punya alasan mengapa berbuat kesalahan itu ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Terus terakhir adalah nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi nilai keyakinan kelas tadi ini bisa kita sebutkan pada murid yang bermasalah tadi. Terus kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, mungkin mereka katakan, saya ingin seperti Ibu Halian yang rajin. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ya ataupun Spiderman untuk apa ya, membasmi kejahatan, mungkin seperti itu. Ya. Nah, ini segitiga restitusi yang bisa kita terapkan pada anak-anak kita ya Bapak. Nah, untuk menstabilkan identitas ya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kata-kata yang perlu kita bicarakan atau kita ungkapkan kepada murid ya Bapak Ibu. Apalagi ada murid yang berkelahi ya. Jadi seperti itu. Terkadang
Seperti rupanya tidak boleh pakai ganggu. Kita langsung tersulut Mas ya, langsung menang operator ya. Tapi kita menerapkan segitiga restitusi. Pertama menstabilkan identitas ya. Terus memvalidasi kebutuhan. Nah, di sini ada guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya orang berkelahi, ya. Mungkin dia bisa lebih dari itu, mencekik ataupun mematahkan tulang-tulang, tapi dia tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa terus memukul. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Nah, jadi ini memvalidasi kebutuhan ya Bapak Ibu. Terus menanyakan keyakinan. Nah, ini yang telah kita buat, keyakinan kelas tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Saling menghormati, saling menghargai, kan? Seperti itu. Kelas yang jelas itu seperti apa sih? Nah, mereka kan berpikir sendiri ya Bapak Ibu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nanti anak seperti apa yang mereka inginkan? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya. Jadi ini kata-kata nanti akan saya bagi kepada Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu 30 menit intervensi. 30 detik ya, bukan menit ya. Ya. Yes. Saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan. Ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, ini saya bagi. Kamu ingin berbuat lebih baik. Ya. Kalau hampir Pak, ya boleh. Hampir. Mesti yakin ini Pak Guru. Iya. Intervensi ini bisa membantu murid ya atau Bapak Ibu kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, ditulis saja sesuai apa yang Bapak Ibu yakini.
Bapak Ibu kalian? Mau lihat tidak mau tulis? Bukan Bisa dijelaskan juga, bisa dijelaskan. Kapan kamu siap untuk memulai? Nah ini, kapan kamu siap untuk memulai? Ya mungkin ya, tidak ya. Jadi kapan? Mungkin besok atau hari ini. Ya. Peraturannya apa? Ditulis. Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Berbuat apa? Berbuat apa? Nah ini sepertinya pertanyaannya ini adalah dari 5 posisi control manager. Yang ditanyakan ini adalah kita, ya. Kita sebagai murid yang berbuat kesalahan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Ini seperti anggapnya kita ditanyakan oleh guru dan kita itu murid yang berbuat kesalahan. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Bisa. Saya bisa merubah. Apakah wajar membuat kesalahan? Tidak. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Saya bisa memperbaikinya dengan cara, nah silakan Bapak Ibu tulis. Apa? Kupai. Kalau yang bagian kelima itu, Mana? apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Ini Sesuai apa? ya pertanyaannya berkelanjutannya dari atas ya. Ya. Mungkin kita berbuat kesalahan. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kalau oke, silakan sudah sesuai. Sangat sesuai karena saya membela diri. Begitu. Oke, tidak sesuai. Karena saya bersalah sehingga saya berkelahi dengan teman saya. Mungkin seperti itu. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Ya, sangat sesuai karena saya membela diri. Ini kalau dalam situasi kasus murid sedang berkelahi.
Ya, karena ini kita akan sebagai murid. Ya, Bapak Ibu. Sebagai siswa ini. menginginkan sesuatu kerja Baik, sudah ya Bapak Ibu ya. perannya sama harus bekerja sama. Iya. Makanya ada di sini dong. Baik, sudah Bapak Ibu. Ya. Kita ambil salah satu orang saja, siapa yang berkeinginan untuk membacakan. Tidak sesuai. Ya, dibaca dulu nanti kita oke, Pak Utun. Ya, Pak Utun. Biar yang lihat ya. Oke, silakan Pak Utun. Apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Ya. Oke, ini adalah pertanyaan ini adalah guru, ya. Apakah saat ini Ya. kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku? Kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ya. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Ya, dengan cara bermusyawarah. Oke. Terus lanjut. Apakah apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Menurut saya sesuai. Kapan kamu siap untuk mulai? Melihat waktu dan kondisi. Oke. Peraturannya apa? Tidak boleh. Kita kosong kita. Lewat telepon. Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Beri solusi. Nah, saya tidak punya masalah. Tidak perlu dibantu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Nah, menjalankan tugas yang sudah disepakati. Oke. Terus? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Ya, dengan cara kerjasama. Oke. Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Ya. Apakah tugas kamu saat ini? Melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Oke. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Ya. Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, menginginkan sesuatu yang harus dikerjakan. Peraturannya yaitu semua harus bekerja. Oke. Saya tadi itu tahu. Oke. Peraturannya. Baik Bapak Ibu ya, sangat luar biasa intervensi yang 30 detik ya. Ini sebagai pelajaran kita ya Bapak Ibu. Syukur-alhamdulillah kita sudah di terakhir ini refleksi ya Bapak Ibu. Satu orang saja boleh bisa merefleksikan apa yang telah dia dapat pada mulainya materi tadi sampai terakhir. Hal baru apa yang telah mengubah paradigma pemikiran Bapak Ibu yang telah didapatkan dalam pembelajaran tadi, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi yang ada dalam diri Bapak Ibu. Terus peran Among seperti apa yang telah Bapak Ibu lakukan selama mengikuti modul ini, ya, perannya sebagai apa. Terus saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi Bapak Ibu setelah mengikuti modul ini, ya, apakah saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi menjadi guru seperti apa setelah mempelajari modul ini Bapak Ibu. Satu orang saja boleh. Semua ini dijawab Pak. Ya, Secara secara keseluruhan satu orang saja boleh mewakili. Ayo. Kita mau jawab. Acak sama dia. Hal baru apa yang mengubah pemikiran saya yang saya dapatkan pada pelajaran tadi?
dari materi tadi mengenai posisi kontrol, keyakinan kelas, ini kan hal yang baru telah didapatkan tadi. Oke, terima kasih. Ya, silakan Ibu Gandhi. Terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Pemateri, dan saya sangat merasa bersyukur karena hari ini walaupun waktu kita hanya singkat, namun begitu banyak hal-hal yang baru yang saya bisa terima hari ini, dan ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa bagi saya seorang guru yang sudah lama mengajar. Dengan materi yang telah barusan Bapak berikan, saya termotivasi untuk selalu menjadi guru yang baik, menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa, dan mudah-mudahan apa yang telah didapat ini, mudah-mudahan saya bisa implementasikan di dalam keseharian kami sebagai seorang guru, dan semoga pula dengan materi yang barusan saya terima, mudah-mudahan dalam sisa tugas saya kurang lebih 5 tahun, mudah-mudahan menjadi guru yang baik dan selalu menjadi yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Terima kasih. Amin. Oke, berkata ya Bapak Ibu, ini tentunya terima kasih ya Bapak Ibu telah mengikuti diseminasi ya budaya positif. Terima kasih sudah mendukung untuk rekan-rekan guru. Saya beritahu tadi di sini saya tidak menggurui, tapi berbagi informasi, berbagi ilmu apa yang telah saya dapatkan di program Terus Penggerak. Saya bisa sharing kepada Bapak Ibu sekalian, sekaligus rekan-rekan saya di sekolah ini. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Gandhi dari sekolah tetangga sudah datang untuk dapat hadir mengikuti kegiatan pada hari ini. Dengan mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah, maka materi pada hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan foto bersama ya Bapak Ibu. Foto bersama, tapi kita rekam saja boleh, nanti saya capture ya Bapak Ibu. Bisa di depan sini Bapak Ibu ya. Mombel Genius. Yes. Oke, gaya lain lagi Bapak Ibu, gaya bagaimana? Apa ini? Sarangnya loh ya. Oke, salam literasi. Salam menanjak. Oke, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.